Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baitin dengan NIM 330202100024. Di sini saya akan membahas mengenai budaya reog yang akan diklaim oleh Malaysia di UNESCO untuk memenuhi ujian tengah semester kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia, pasti Anda tahu mengenai tradisi reog yang hakikatnya merupakan warisan dari leluhur kita yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. Saya sendiri yang notabene berkewarganegaraan Indonesia sangat menolak atas perlakuan negara tetangga tersebut. Maka dari itu di sini saya akan berbicara mengenai konflik tersebut. Pada dasarnya NKRI merupakan negara yang kaya dengan alam, tradisi budaya, bahasa, dan lainnya. Sejarah awal mulanya reog Ponorogo merupakan cerita tentang raja dari kerajaan Batarangin yang sekarang dikenal sebagai kota Ponorogo. Raja tersebut bernama Kelana Suwandana. Ia berniat melamar putri kerajaan Kediri yang bernama Dewi Ragil Kuning, yang dijuluki Putri Sanggalangit. Namun saat di perjalanan ia dicegat oleh Raja Kediri yang bernama Singa Barong, yang pasukan bala tentaranya yang terdiri dari burung dan singa. Sedangkan kala itu pasukan kerajaan Ponorogo, Raja Kelana dan wakilnya Bujanganom dikawal oleh Warok. Warok merupakan pengawal raja yang memiliki kekuatan ilmu hitam yang mampu mematikan lawan-lawannya. Kemudian terjadilah perang tanding antara kedua kerajaan. Kedua kabu memiliki kekuatan yang besar, sehingga pertarungan terjadi beberapa hari dan tidak ada yang menang. Mereka pun akhirnya berdamai karena kekuatannya habis. Akhirnya Raja Kediri menerima ingin yang melamar putrinya. Pada saat kedua mempelai menikah, pasukan Merak dan Singa serta Warok mengadakan atraksi sebagai sebuah tontonan. Selanjutnya perang-perangan antara Merak dan Singa melawan Warok dijadikan sebuah pertunjukan tarian bernama reog. Tariannya merupakan tarian perang antara kerajaan Kediri dan kerajaan Bantarangin yang bernama Ponorogo. Diketahui sebutan nominasi tunggal pada reog Ponorogo sendiri karena kesenian tersebut hanya terdapat dalam satu wilayah saja, yaitu dari Kabupaten Ponorogo. Namun usut punya usut, Malaysia juga ternyata melakukan upaya untuk mematenkan reog Ponorogo sebagai warisan budaya tak benda di UNESCO. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta agar pemerintah bersikap tegas untuk menanggapi niat Malaysia yang hendak mengklaim reog Ponorogo atau Barongan sebagai bagian dari budayanya. Selain itu, Muhaimin Iskandar juga meminta pemerintah untuk bisa segera melakukan inventarisasi dan menetapkan klasifikasi budaya asli Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Banyak warga yang menolak atas pengklaiman tersebut, sehingga sejumlah seniman reog asal Kabupaten Temanggung salah satunya juga berorasi menolak secara tegas klaim Malaysia atas reog Ponorogo. Kemudian mendesak agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Republik Indonesia untuk terus mengawal agar reog Ponorogo dapat diakui dunia internasional melalui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Republik Indonesia. Kami meminta pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dan Ristek Republik Indonesia, untuk terus mengawal status reog Ponorogo agar diakui dunia internasional. Jangan sampai kita kalah oleh Malaysia yang sebenarnya hanya mengadopsi budaya asli Indonesia. Bayangkan kalau sampai ini terjadi, bagaimana nasib para penggiat seni reog Ponorogo di tanah air. Maka dari itu kami tidak akan pernah rela, kata Sutopo. Kabarnya reog Ponorogo baru saja mendaftarkan bahwa reog merupakan warisan dari negara Indonesia, sehingga Malaysia ingin mengklaimnya dan sampai sekarang belum ada kepastian dari UNESCO akan hal jatuhnya di tangan siapa. Ada dua alasan utama mengapa reog Ponorogo harus diselamatkan dari klaiman Malaysia. Yang pertama,
adalah seorang penjaga dan melestarikan kebudayaan asli Indonesia pertama. Reok Ponorogo adalah salah satu kebudayaan asli yang dimiliki Indonesia. Ini bicara tentang menjaga dan melestarikan sejarah warisan budaya untuk generasi masa depan. Yang kedua adalah ketika bicara budaya tentunya berbicara tentang kebanggaan. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai bangsa untuk mempertahankan. Sedikit penambahan awal mula mengenai reok atau barongan yang berada di Malaysia pada sekitaran tahun 1977. Reok dibawa oleh masyarakat Ponorogo sendiri yang merantau ke Malaysia dan mengembangkannya. Yang pada akhirnya muncullah pengklaiman terhadap reok Ponorogo ini. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.